Bismillahi walibni warohil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Salam sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, jikalau Tuhan memanggil orang dari latar belakang apapun kehidupannya, agamanya, tidak dapat ditolak. Kalau sudah Tuhan Yesus membuka pintu hati manusia, maka mereka pun akan diselamatkan. Berlaku bagi setiap orang, siapapun dia, dan tidak ada yang dapat menolak itu. Kali ini kita lihat seorang aktor yang terkenal akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus, dan tidak usah kepanasan karena ini bentuk menguatkan iman percaya seorang Kristen. Ini dia videonya. Saya bukan kebetulan saya bisa hadir di sini. Ini bukan karena Pak Hengki atau bukan karena teman-teman yang lain, tapi karena Tuhan Yesus mau saya berada di sini untuk memberikan kesaksian. Amin. Saya mau bercerita sedikit ke belakang. Jadi saya memilih menjadi percaya itu sekitar 6 tahun yang lalu. Pada saat itu banyak hal bergumul dengan perasaan dan hati saya, sampai akhirnya saya memutuskan untuk menjadi orang percaya. Dan buat saya bukan sesimpel saya pindah, istilahnya kalau ada satu lembaga namanya agama, bukan dari Muslim pindah ke Kristen, bukan hanya soal itu. Tapi lebih dari itu, bagaimana saya menjadi percaya Yesus dan yakin akan kehadiran Yesus dalam hidup saya. Sebuah kesaksian yang saya ingin sampaikan ini mungkin juga banyak dialami oleh abang-abang dan pok-pok atau teman-teman yang ada di sini. Tapi saya merasa ini sesuatu yang luar biasa buat dalam hidup saya. Pada awalnya memang sesuatu yang buat saya sendiri sangat sesuatu yang membingungkan gitu. Bagaimana saya bisa nyampe ke titik akhirnya saya memilih untuk menjadi orang percaya gitu. Bukan karena kecantikan istri saya, bukan. Bukan karena dia juga maksa, bukan. Bahkan dia tadinya awalnya agak hopeless sama saya gitu. Dia coba bicara sama saya, tapi saya bukan orang yang bisa dipaksa atau apapun. Saya harus melihat sendiri gitu kan. Melihat sendiri, mengalami sendiri, merasakan sendiri, dan akhirnya saya merasakan semua itu. Yang saya lihat yang terbesar adalah kasih. Sesuatu hal yang saya lihat terbesar di sini adalah kasih, dan itu yang membuat saya sangat tersentuh dengan kasih Yesus. Bagaimana Yesus memberikan kasihnya kepada umatnya, pada yang percaya kepada dia. Dia memberikan jiwanya untuk menebus dosa kita semua. Banyak hal yang terjadi setelah saya meyakini atau saya percaya dengan Yesus. Dan ini bukan hanya sekedar percaya, tapi masalah yakin. Pada saat saya menyerahkan sepenuhnya diri saya terhadap Yesus, banyak mukjizat yang terjadi, baik dalam hal kehidupan saya dari segi apapun itu. Bisa dari segi ekonomi, dari segi berkat yang begitu banyak. Ada satu contoh yang menurut saya cukup menarik gitu. Jadi yang paling banyak adalah, mungkin semua juga merasakan bahwa kadang-kadang kita khawatir dengan apa ya? Ya, kita semua orang hidup di dunia ini perlu materi. Jadi kadang-kadang kita sangat khawatir dengan pada saat kita merasa kita kekurangan materi gitu. Dan ada satu hal yang saya yakini betul, bahwa Tuhan tidak akan membuat saya kekurangan. Dan ini suatu bukti yang pernah terjadi gitu. Jadi ada di saat-saat saya baru meniti karir, pada saat itu belum yang ya saya sih sekarang belum terkenal, cuman dikenal orang aja gitu. Terkenal sih enggak, cuman dikenal. Jadi pada saat saya meniti karir, itu kalau di dalam
dunia film kelihatannya aja sebenarnya glamor, tapi ada beberapa hal yang kita susah payah untuk melakukannya. Terutama kayak misalnya kalau misalnya kita dalam satu kontrak gitu, terminnya itu dibagi-bagi gitu, nggak yang langsung tiap gaji kayak orang kantoran udah pasti bulanan, tiap bulan akhir bulan dapat gaji. Ini enggak, tergantung project. Kalau misalnya ada project, dalam termin 1 kita dapat sekian, termin 2 kita dapat sekian, termin 3. Jadi ada satu kejadian menarik. Pada saat itu istri saya mau melahirkan anak saya yang pertama. Pada saat itu keadaan keuangan kita lagi cukup menipis, walaupun saya lagi ada project syuting, tapi termin berikutnya itu memang belum terbayarkan. Istri saya bingung itu gimana. Cuman saya punya keyakinan dalam hati, saya bilang tadi, begitu kita yakin, begitu kita percaya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dan mengecewakan kita. Itu yang saya percaya sekali. Saya bilang sama istri saya, tenang aja, semua udah diatur jalannya. Saya tetap melakukan kegiatan saya seperti biasa, kerja apa segala macam tanpa ada kekhawatiran sedikit pun. Tapi setiap malam saya berdoa untuk diberikan jalan. Kalau saya berdoa sama Tuhan mungkin agak lucu gitu. Saya bicara sama Tuhan tuh kayak saya bicara lagi ngobrol. Jadi kayak kalau saya doa tuh contoh kasus gitu, waktu saya mau punya anak pertama gitu, begitu saya menikah saya langsung doanya gini, Tuhan tolong dong, pengen punya anak nih, kalau percaya kasih, kalau belum percaya ya jangan kasih dulu gitu. Ternyata doa saya didengar, terus langsung dipercaya. Saya sebulan kemudian istri saya hamil. Itu tipikal kalau saya berdoa, saya berusaha nggak punya batasan, saya akan seakan-akan saya bicara sama dia. Nah, balik lagi ke cerita yang tadi. Akhirnya tibalah saatnya istri saya harus melahirkan. Dan pada saat itu pun uang belum ada yang masuk. Apakah yang terjadi? Jadi istri saya sempat, terus gimana nih? Udah jalan aja dulu ke rumah sakit. Jadi malamnya dia harus masuk dulu karena dia harus transfusi, karena kebetulan HB-nya waktu itu rendah. Bukannya berarti nggak ada uang, tapi kurang. Karena istri saya harus sesar. Sesar tentu lebih besar jumlahnya. Jadi sebelumnya saya udah sempat kontak produser saya. Kebetulan produser saya tuh di Amerika. Saya bilang saya perlu ini. Tapi beberapa bulan tuh nggak ada jawaban dari dia gitu. Sampai akhirnya kita sampai ke rumah sakit. Saya cuman berdoa sebelum berangkat. Ini mau berangkat nih. Ya dikasih jalan aja. Kalau emang jalannya harus ada. Kalau nggak ada, pasti ada jalannya, gitu kan. Nggak mungkin nggak ada, kan saya percaya, gitu kan. Jadi saya tenang aja, saya nggak sama sekali, saya nggak khawatir, sama sekali saya nggak khawatir. Akhirnya sampai saya di rumah sakit gitu ya, duduk, istri saya duduk, dikeluarin, ini Bu harus bayar sekian langsung, nggak bisa. Oh, saya bilang nggak bisa setengah dulu ya, nggak, harus langsung. Oke. Saya mau keluarin dompet, ada SMS di telepon saya. Saya buka dari produser saya, tulisannya, saya sudah transfer uang kamu tadi sore. Ini kalau bukan karena Tuhan, karena siapa? Pada saat itu juga, pada saat saya mau mengeluarkan ATM saya, tiba-tiba ada seperti itu. Dan ini yang membuat saya semakin yakin bahwa kita itu nggak boleh setengah-setengah percaya. Pasti kita punya masalah, dan setiap masalah itu pasti ada dikasih jalan. Pada saat saya yakin saya punya masalah itu karena memang saya harus lewati masalah itu, berarti memang saya harus lewati. Kalau saya nggak harus lewati, saya nggak mungkin punya masalah-masalah seperti itu. Jadi itu yang sangat saya yakini dalam hidup saya pada saat saya memilih untuk percaya dan memilih Tuhan. Walaupun kadang-kadang ya kita sebagai manusia ada komplain gitu kan. Ini itu seperti kayak nggak puas gitu. Justru di situ tantangannya buat saya. Bagaimana lo sebagai manusia biasa dengan punya segala macam kekurangan kelebihan, tapi kita harus mensyukuri apapun yang diberikan oleh Tuhan. Apapun yang diberikan oleh Tuhan Yesus adalah yang terbaik. Tidak pernah tidak terbaik. Walaupun itu kesulitan. Karena pada di titik tertentu
kita akan menemukan sesuatu hal yang luar biasa dari kesulitan-kesulitan tersebut gitu. Dan ini yang memberikan saya keyakinan untuk terus maju melangkah ke depan dengan sesuatu yang ya, sepertinya dia capek yang ini, jadi harus ganti yang ini. Yang bagaimana saya melangkah ke depan dengan keyakinan bahwa hidup itu harus dijalani dengan selalu bersyukur, karena dengan bersyukur kita menemukan kebahagiaan. Bukan kita bahagia bukan karena kita bersyukur pada saat bahagia, tapi justru pada saat kita bersyukur kita menemukan segala macam kebahagiaan dalam bentuk apapun. Banyak kasus yang maksudnya itu cuma satu contoh simple yang terjadi dalam kehidupan saya. Tapi banyak hal terjadi yang saya alami, dan sampai kadang-kadang tuh saya benar-benar yang wow gitu, kayak saya tidak pernah dibiarkan terpuruk oleh Tuhan. Tapi karena apa? Karena saya yakin 100%, karena saya percaya 100% atas kehadiran Dia dalam kehidupan saya. Saya sungguh diberkati. Saat ini saya punya istri yang cantik, punya anak 3 yang lucu-lucu. Kebetulan laki semua. Kalau Tuhan ngizinin sih, dan kalau istri saya maunya nambah 1 perempuan. Tapi saya dalam tahap negosiasi, dan istri dan Tuhan. Tapi semua itu sudah menjadi berkat yang luar biasa buat saya. Saya juga sungguh diberkati bisa dalam penggembalaan gereja ini bersama Pak Hengki, dan itu juga bukan suatu kebetulan. Ada satu hal lagi yang cukup besar pengaruhnya buat saya. Waktu saya pindah, ayah saya orang yang paling kecewa karena dia dari orang Muslim yang taat dan menjalankan ibadah segala macam. Tapi ada friksi antara saya dengan dia gitu. Tapi saya punya prinsip bahwa inilah yang saya pilih. Sampai akhirnya saya pilih, ya udah, ayah saya bilang, tapi kamu harus bertanggung jawab dengan pilihan kamu. Sampai suatu keajaiban muncul. Walaupun hubungan kita bukan hubungan yang jelek, apalagi setelah mukjizat terjadi pada saat anak-anak saya lahir. Ayah saya sangat cinta sekali sama anak-anak saya dan segala macam. Ada satu hal yang di hari terakhir sebelum beliau meninggal, kita satu keluarga berkumpul semua. Dan itu juga suatu hal yang bukan kebetulan, karena tiba-tiba semua dikumpulkan di situ. Waktu itu juga ada oma dari istri saya, ada mertua saya, semua lengkap. Ayah saya tiba-tiba minta didoakan oleh omanya istri saya, dengan ya sesuai dengan apa yang kita percaya. Bahkan dia minta doakan, dan dengan bahasa yang waktu itu dia ngomongnya udah susah, dia bilang, saya merinding didoakan seperti ini. Dan akhirnya satu hal yang buat saya itu sangat mukjizat. Dia bilang ke saya, Lukman, kamu berada di tempat yang sangat tepat buat kamu. Dia juga bilang sama mertua saya, terima kasih sudah memberikan tempat yang baik buat saya. Itu sehari sebelum ayah saya meninggal. Walaupun ayah saya tidak berpindah ke agama, tapi saya percaya bahwa dia sudah menjadi orang yang percaya, yakin bahwa Yesus itu ada dan memang bekerja. Itu yang sangat buat saya sesuatu mukjizat yang besar. Kembali lagi, ini masalah keyakinan dan percaya yang 100% terhadap kehadiran Tuhan Yesus. Itu yang kira-kira bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang berguna buat kita semua. Dan apa yang keluar dari saya saat ini sama sekali tidak saya rencanakan. Ini mengalir begitu saja karena kekuatan dari Tuhan Yesus itu sendiri. Tuhan memakai saya untuk bisa bicara seperti ini. Kalau bukan karena Tuhan, mungkin saya nggak bisa bicara seperti ini, seperti Lugas.
dan saya seakan-akan merasa Pak Hengkikso pendeta di sini. Amin. Mudah-mudahan suatu saat siapa tahu, kita tidak pernah tahu, Tuhan punya jalan yang lain. Suatu saat saya bisa jadi pendeta, kenapa tidak? Dan itu memang suatu hal yang berkat yang besar buat saya kalau memang itu terjadi. Amin. Terima kasih buat abang-abang dan pompo semua. Selamat ulang tahun buat GBI Eklesia. Mudah-mudahan semakin menjadi besar, semakin bisa melayani seluruh manusia, seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Amin. Terima kasih. Haleluya, luar biasa teman-teman. Kalau kita menyimak dengan baik, alangkah indahnya perbuatan Tuhan bagi setiap orang. Allah merancang damai sejahtera, kelepasan bagi setiap orang, bagi semua orang yang berharap percaya kepada Dia. Bahwa Kristus sangat mengasihi setiap orang, tidak memandang suku, ras, dan bahasa. Dia mengasihi semua agama tanpa membanding-bandingkan. Yesus satu-satunya yang menjamin itu. Dia datang untuk semua orang. Kalau dia sudah mengasihi orang, kalau dia sudah membuka pintu hati orang, maka tidak satupun dapat menolaknya. Selamat dan luar biasa buat aktor tersebut. Dan yang membuat saya kagum dan juga dikuatkan keimanan pribadi, bahwa apa yang ia sampaikan merupakan sebuah kerinduan untuk melayani panggilan Allah setelah dia menjadi percaya, untuk menjadi berkat dan untuk menjadi pelayan Tuhan. Bahkan dengan kata-kata yang keluar dari mulut beliau, dia kalau misalnya bisa jadi pendeta, itu sebuah impian, sebuah panggilan yang sudah dirasakannya. Entah itu kapan. Tetapi toh ternyata ketika Tuhan memanggil orang, maka akan terjadi kegerakan bahwa dia harus melayani orang lain, termasuk seisi rumahnya. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, bukankah hal itu tergenapi dalam kitab suci yang saat ini kita pegang? Bahwa di zaman-zaman dahulu pun sudah tergenapi, bahwa ketika orang itu percaya kepada Tuhan Yesus, firman Tuhan dengan tegas berkata, kamu dan seisi rumahmu beribadah, maka dia akan diselamatkan. Mereka diselamatkan bukan instan, harus ada kesaksian yang baru, lembar baru, yang lama berlalu, maka yang baru itu tampak sehingga itu menjadi buah yang hidup yang dapat disaksikan oleh keluarga dan mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Luar biasa. Ketika Tuhan memulihkan, maka dia juga memulihkan yang lain tahap demi tahap. Karena kalau Tuhan sudah dipercayai, maka Roh Kudus dimateraikan dalam hati kita. Saya percaya teman-teman yang menyaksikan video ini mendapatkan berkat dan tidak perlu kepanasan. Bagi saudara-saudariku muslim, perhatikan kalimat ini. Ini saya posting untuk menguatkan iman kami, iman orang percaya melalui kesaksian. Bagaimana orang-orang akhirnya bertemu dengan Tuhan Yesus, akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus dan meresponi panggilan Tuhan Yesus. Semoga Anda mengerti dan tidak perlu baper. Teman-teman, sampai di sini video saya. Semoga kita dikuatkan, diteguhkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.